Clara, saya dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja atau metode MPN, ALT, dan methylene blue. Metode yang akan dibahas adalah MPN, ALT, dan methylene blue. Fungsi dari MPN sendiri memperkirakan jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel, terutama bakteri coliform, yang sering digunakan untuk indikator pencemaran air. Yang kedua ada ALT untuk menghitung jumlah mikroorganisme aerob mesofilik yang terdapat dalam suatu sampel. Yang ketiga adalah methylene blue mengestimasi jumlah bakteri dalam suatu susu mentah atau susu diprestuasasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk metode MPN, ALT, dan methylene blue. Yang pertama ada metode MPN atau mass variable number. Yang pertama alat, membutuhkan tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, rak tabung, inkubator. Lalu bahannya adalah larutan buffer pepton, LTS bolt, BGLB, dan sampel air atau cairan. Lalu rak tabung, lampu spiritus, dan hot plate. Lalu kedua ada methylene blue. Alatnya adalah tabung reaksi, pipet volume 10 ml, pipet OC bulat, water bath, rak tabung, lampu spiritus, hot plate. Terus alat dan bahan atau medianya adalah sampel susu, larutan methylene blue 1%, suspensi kuman E. coli untuk kontrol positif. Lalu untuk ALT, alat dan bahannya adalah mortir dan stamper, terus pipet steril, tabung reaksi, cawan Petri steril, lalu bahan media, sampel yang akan digunakan misalnya ada pental, terus NaCl fisiologis 0,85%, plate cone agar atau PCA. Selanjutnya ada langkah pengenceran. Langkah pengenceran itu dimulai dari 1:10, lalu bertahap diturunkan menjadi 1:100, lalu bertahap lagi saat jadi 1:1000 dan seterusnya. Tujuannya agar jumlah mikroba dalam sel sampel bisa terukur dengan jelas tanpa terlalu padat di media. Proses ini sangat penting dalam uji MPN atau penghitungan koloni di PCA. Selanjutnya ada uji penduga. Yang pertama, siapkan sebilang tabung reaksi dan berisi 5 ml lactose broth dan 1 Durham di dalamnya. Yang kedua, bagi jadi 3 kelompok. 3 tabung pertama. Yang pertama itu 1 ml dari pengenceran 1:10 tadi. Kelompok kedua berisi 3 tabung juga yang diberi 1 ml dari pengenceran 1:100. Yang ketiga, kelompok ketiga dengan 3 tabung lagi, berikan 1 ml dari pengenceran 1:1000 tadi. Gunakan pipet yang steril dan berbeda setiap pengencerannya. Yang keempat itu inkubasi seluruh tabung di suhu 30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Jika sudah, mati setiap tabung. Jika ada gas di dalam tabung Durham, berarti hasilnya positif, ada bakteri coliform. Jika tidak ada gas, maka hasilnya negatif. Selanjutnya ada uji penegasan. Yang pertama, ambil OC dari setiap tabung yang membentuk gas pada tahap sebelumnya, yaitu uji pendugaan. Inokulasi ke dalam tabung berisikan 10 ml media BGLB. Lalu inkubasi seluruh tabung pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Lalu saat pengamatan, amati gas yang berada di tabung Durham di media BGLB. Gas yang terbentuk merupakan indikasi adanya bakteri coliform dalam sampel. Selanjutnya kita akan melihat angka paling mungkin jumlah bakteri coliform. Setelah inkubasi 24-48 jam, kita akan melihat mana tabung positif, adanya gas, keruh, atau berubah warna. Misalnya pada tabung 1:10 tadi 3 yang positif. Pada 1:100 itu ada 2 yang positif. Lalu 1:1000 tadi ada 1 tabung saja yang positif. Jadi kombinasi kita adalah 3, 2, 1.
Sekarang kita cocokkan angka 321 di tabel MPN standar. Di tabel tersebut, kombinasi 321 punya angka MPN sebesar 150. Lalu tarik kesimpulan. Jadi kesimpulan terakhir adalah MPN senilai 150 per 100 mili. Artinya diperkirakan ada 150 bakteri dalam setiap 100 mili sampel yang kita uji. Selanjutnya ada metode ALT. Sama seperti sebelumnya, metode ini juga melakukan pengenceran sampel dengan tata cara yang sama, tapi bedanya metode MPN memiliki jumlah tabung reaksi sebanyak 3, sedangkan ALT memiliki tabung reaksi sebanyak 6. Nah, yang pertama ada penanaman cawan Petri. Dari setiap tingkat pengenceran, ambil 1 mili, tuangkan ke cawan Petri yang berisi media padat. Gunakan media spread plate, sebar dan dengan menggunakan alat steril, atau pour plate, campur dengan agar media steril. Lalu inkubasi cawan dengan suhu 35-37 selama 24-48 jam. Lalu pengamatan koloni. Hitung jumlah koloni setiap cawan, lalu pilih cawan dengan tingkat koloni 30-300 agar data valid. Contohnya seperti yang di layar, yang diambil koloni yang dari sampel pengenceran tabung reaksi kedua dan ketiga yang berjumlah pada koloni tabung reaksi kedua adalah 159, lalu yang ketiga adalah 17 koloni. Selanjutnya ada prosedur uji kontaminasi mikrobiologi pada sampel, misalnya susu kedelai. Siapkan tabung reaksi 3 buah. Tabung reaksi pertama untuk uji sampel tes, yang kedua kontrol negatif tanpa mikroba, yang ketiga itu kontrol positif dengan mikroba E. coli. Masing-masing tabung diisi dengan 1 mili metilen blue 1% atau media MB. Lalu untuk penambahan sampel, tambahkan 10 mili sampel susu kedelai ke masing-masing tabung 1, 2, dan 3. 3. Perlakukan khusus pada kontrol tabung kedua, kontrol negatif. Setelah ditambahkan sampel, dipanaskan hingga mendidih untuk membunuh mikroba. Untuk kontrol tabung 3, kontrol positif, setelah ditambahkan sampel, tambahkan koloni bakteri E. coli, lalu aduk dengan homogen. Yang keempat itu inkubasi ketiga tabung dalam waterbed bersuhu 37 derajat Celcius selama 8 jam dan amati perubahan selama setiap 30 menit selama inkubasi.